Halo, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini aku mau membahas fenomena yang mengubah cara pandang banyak orang terhadap konsumsi di tahun 2025. No Buy Challenge. Apa itu? Mengapa banyak orang-orang yang melakukannya? Apa dampak bagi pasar lokal dan global? Dan bagaimana kita bisa menghadapi tantangan ini bersama? Simak terus video ini sampai selesai dan jangan di-skip. No Buy Challenge adalah gerakan di mana individu atau kelompok berkomitmen untuk tidak membeli barang non-esensial sepanjang tahun 2025. Tujuannya, yang pertama itu untuk menghemat uang ya, tentu saja. Kemudian mengurangi konsumsi berlebihan dan lebih sadar dalam mengelola keuangan. Gerakan ini semakin populer di tengah tekanan ekonomi global dan inflasi yang meningkat. Apa penyebab No Buy Challenge 2025 ini? Ada beberapa alasan mengapa gerakan ini muncul. Pertama, krisis ekonomi global yang menyebabkan kenaikan harga barang. Kedua, kesadaran masyarakat semakin tinggi akan pentingnya mengurangi konsumsi demi keberlanjutan lingkungan. Kemudian yang ketiga, perubahan pola hidup masyarakat yang mulai condong ke gaya hidup minimalis. Di Indonesia, tren ini juga didorong oleh semakin banyaknya edukasi tentang pentingnya hidup hemat, terutama di media sosial. Orang-orang mulai sadar bahwa konsumsi impulsif bisa berdampak buruk pada kondisi finansial mereka. Sebagian besar orang mengikuti tantangan ini sepanjang 2025, namun durasinya fleksibel. Beberapa mungkin hanya berkomitmen selama 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan beberapa minggu saja, tergantung tujuan pribadi mereka. Challenge ini atau tantangan ini tidak sekedar berhenti membeli barang. Ini juga soal mengevaluasi kebutuhan dan menentukan kebahagiaan dari hal-hal yang sudah dimiliki. No Buy Challenge membawa dampak signifikan bagi ekonomi. Di tingkat global, industri retail dan e-commerce mulai merasakan penurunan penjualan barang non-esensial. Perusahaan besar yang bergantung pada konsumerisme, seperti produsen pakaian atau barang elektronik, menghadapi penurunan permintaan. Di Indonesia, gerakan ini juga memberi tantangan sendiri bagi pasar lokal. Perusahaan yang memproduksi barang konsumsi harus beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen. Namun, di sisi lain, usaha kecil dan menengah yang menawarkan produk esensial justru dapat tumbuh karena pergeseran konsumsi. Agar ekonomi tetap stabil, pelaku usaha perlu berinovasi. Perusahaan besar dapat menawarkan produk yang lebih relevan dengan kebutuhan konsumen saat ini, seperti barang yang lebih tahan lama atau ramah lingkungan. Pemerintah juga dapat memainkan peran dalam mendukung usaha kecil dan menengah melalui program subsidi atau insentif. Selain itu, edukasi masyarakat tentang pengelolaan keuangan juga penting untuk membantu mereka lebih bijak dalam mengatur pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. No Buy Challenge mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan dan menghargai apa yang sudah kita miliki. Gerakan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada ekonomi, lingkungan, secara keseluruhan. Jadi, apakah kamu siap menerima tantangan ini? Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tulis komentar kalian tentang challenge ini ya. Terima kasih.